membawa sapinya ke bengkel nih. Yalah, baru mau Otan sampai kok malah kabur sih? Jangan-jangan gara-gara kamu takut masuk bengkel ya, Sob? Waduh. Mas, ini kayaknya ada ikan yang sakit deh. Waduh, ada sobat Otan yang butuh pertolongan nih. Loh, itu apa ya? Kok kayak ambulans sih? Tuh, ada tulisan di mobilnya. Mobile Fish Clinic. Walah, jadi ini ambulannya ikan tuh. Keren banget. Warga percaya jika air di tempat ikan dewa ini hidup, konon bisa bikin awet muda. Si ibu-ibu tadi berubah langsung jadi wanita muda. Mantul! Wede, Otan kedatangan tamu boyband pendatang baru nih teman. Namanya The Lurik Boys. Otan jadi kepo nih. Otan kok bisa lupa sih? Ini kan hari kelulusan. Duh, pantas saja kakak-kakak ini pada rapi semua. Tapi yang merayakan kelulusan bukan kakak-kakak ini ya teman, melainkan sobat Otan si sapi. Wih, keren kan? Sapi-sapi ini adalah lulusan dari bengkel sapi Kalijeruk Yogyakarta. Sebentar, ada yang bisa nebak gak mereka lulus wisuda karena apa? Apakah mereka sekolah? Atau lulus kursus menari? Bukan ya teman, ternyata mereka lulus karena sekarang sudah sehat dan berat badannya ideal. Biasanya bengkel merupakan tempat memperbaiki motor atau mobil ya. Tapi kalau di sini bengkelnya itu unik dan beda dari yang lain. Karena bengkel ini spesialis untuk memperbaiki sapi. Iya, kalian gak salah dengar kok. Bengkel ini terletak di Sleman, Yogyakarta. Namanya adalah Bengkel Sapi Kalijeruk. Jadi di sini adalah tempat sapi-sapi yang kurang terawat, teman. Tapi tenang, berkat tangan terampil paman-paman, nantinya para sobat Otan ini akan berubah menjadi sapi-sapi yang kece. Itu ada kakak yang membawa sapinya ke bengkel nih. Yalah, baru mau Otan sampai kok malah kabur sih? Jangan-jangan gara-gara kamu takut masuk bengkel ya, Sob? Teman, selain sapi-sapi yang kurang terawat, sapi yang masuk di sini kebanyakan karena indikasi malnutrisi. Jika tidak segera ditanganin, sapi akan mudah sakit dan tidak produktif. Dan paling parahnya, sapi bisa saja mati. Jadi rupanya memang tidak mudah untuk membuat sapi jadi gemuk, teman. Sapi-sapi kurus ini bisa jadi akibat kurangnya pengetahuan tentang pakan dari para pemiliknya. Belum lagi banyak sapi yang dipelihara di kandang yang kotor dan asal jadi. Kalau sapinya sakit, kan jadi mogok makan. Oleh sebab itulah, bengkel sapi Kalijeruk ini menjadi solusinya. Hal pertama yang akan dilakukan paman-paman ini adalah mengecek seluruh bagian tubuh sapi. Mulai dari bagian mata, telinga, mulut, hingga seluruh tubuhnya. Setelah semua dicatat, biasanya sobat Otan ini langsung dimasukkan ke kandang untuk dilakukan serangkaian tindakan. Tindakan pertama adalah dengan memberikan vitamin pada sapi dengan cara disuntik. Oh iya, paman ini punya trik nih agar sapi tidak kesakitan saat disuntik. Caranya adalah dengan memukul-mukul perlahan bagian yang akan disuntiknya. Dan ternyata cara ini cukup jitu loh, cakep.
Jika pemberian vitamin sudah, saatnya pemberian konsentrat sebagai tambahan gizinya. Konsentrat kaya akan energi dan protein yang baik untuk penggemukan sapi, teman. Konsentrat yang diberikan biasanya sudah dicampur dengan beragam vitamin lainnya, sehingga bisa mempercepat perbaikan gizi Sobat Totan ini. Ayo, makan yang banyak sob, biar cepat gemuk lagi kayak si Dolpino. Selain konsentrat, asupan rumput hijau juga nggak boleh ketinggalan. Sebagai hewan ruminansia, rumput memiliki fungsi sebagai sumber serat utama dan tambahan protein, sehingga bisa membantu pertumbuhan, produksi daging, serta reproduksinya juga tuh. Cakep! Teman, untuk memperbaiki sapi yang kurang terawat dan malnutrisi, ternyata tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama loh. Hanya sekitar 3-4 bulan saja, sapi sudah terlihat perubahan dan perkembangannya. Salah satu yang paling signifikan adalah penambahan bobotnya, teman. Tiap bulan pasti ada saja kenaikan berat badannya. Bahkan ada yang sampai naik hingga puluhan kilogram loh. WOWBGT kan? Tuh lihat before afternya sapi di bengkel Kalijeruk ini. Bedanya nggak main-main ya. Tetap semangat ya sob. Sebentar lagi kalian sudah bisa lulus seperti senior-senior yang tadi kok. Jangan putus asa ya. Jadi sekarang mereka-mereka ini sudah siap untuk berkompetisi di jagat jual beli sapi ternak. Selamat lulus ya sob. Otan doakan semoga semakin sukses ke depannya. Ngomong-ngomong soal sapi, ada sapi yang perawakannya itu gagah banget loh. Pokoknya sekali lihat pasti langsung terpesona deh. Tapi kira-kira sudah pada tahu belum ya sama jenis sapi yang satu ini? Oke deh kalau gitu, Otan dibantu Kak Dwina akan tanya-tanya ke beberapa warga tentang sapi yang gagah ini. Let's go Kak! Ini gambar apa? Tahu nggak sapinya jenis apa? Kurang tahu. Limosin. Ibu tahu nggak jenisnya? Limosin. Sapi apa nih kalau tahu jenisnya? Kurang tahu. Tapi kali ini Otan kasih sedikit petunjuk deh. Jenis sapi ini adalah sapi gama. Jadi sapi gama itu berasal dari kata gagah dan maco. Lihat saja tuh tubuhnya, beda banget kan dari sapi-sapi pada umumnya. Auto bikin terpesona deh. Eits, tapi ada juga nih sapi-sapi jumbo lain yang berotot minta Otan kenalin. Namanya Belgian Blue atau biasa disebut sapi bebe. Sesuai namanya, mereka hasil persilangan dari negara Belgia. Sapi bebe memang terkenal karena bentuknya yang cukup besar dan berotot. Otan jadi penasaran nih dengan ukurannya. Kira-kira seberapa besar ya tubuhnya? Wow, sob, berat juga ya kamu. Tuh lihat teman, berat Sobat Otan satu ini 717 kilogram loh. Wah, ini sih setara dengan mobil pick up teman. Otan semakin penasaran nih teman. Kira-kira berat sapi Belgian Blue satu ini setara dengan berapa orang ya? Hah? Satu ekor sapi Belgian Blue ini ternyata sebanding dengan 11 orang dewasa loh teman. Sebentar Om Editor, coba kasih gambar kedua Sobat Otan tadi deh. Kalau dilihat-lihat kalian kok mirip ya? Jadi, menurut info yang Otan dapat, sapi gama merupakan inovasi yang diciptakan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada teman. Fakultas ini mengembangkan persilangan 3 jenis sapi unggulan sekaligus, yaitu sapi Belgian Blue, sapi Wagyu, dan Brahman. Ketiga sapi ini memiliki keunggulan masing-masing. Belgian Blue misalnya,
dikenal dengan sapi yang memiliki bobot besar dan berotot. Sementara sapi Wagyu dikenal memiliki daging yang enak dan empuk. Sedangkan sapi Brahman memiliki lambung yang besar dan adaptif dengan lingkungan tropis. Wah, pantas aja kamu punya gen si Belgian Blue juga tuh. Kalau begini, kamu bisa-bisa jadi sapi dengan gen unggulan untuk masa depan persapian dong ya. Oh iya, salah satu tujuan pengembangan sapi Gama ini adalah karena memiliki bobot yang lebih besar daripada sapi lokal. Selisih sapi Gama dengan sapi cross atau hasil persilangan lainnya bisa mencapai 100 kg loh. Wih, memang sapi yang gak kaleng-kaleng kamu ya sob. Wah, lagi pada santai-santai apa gimana nih? Kalian kaum rebahan juga ya rupanya. Oh iya, ngomong-ngomong, masa ada mitos kalau banyak sapi berbaring di padang rumput pertanda hujan besar akan datang? Nah, teman di rumah pada percaya kak? Apa benar kamu ini peramal kapan hujan datang sob? Coba, mari kita buktikan kebenarannya ya. Jadi sebenarnya sapi berbaring di rumput karena suhu udara yang berubah dingin teman. Mereka bermaksud menjadikan rumput sebagai selimut hangat untuk perutnya. Makanya bisa jadi banyak peternak sapi yang mengaitkan perilaku uniknya ini dengan datangnya hujan. Tapi kan gak selamanya suhu berubah jadi dingin karena akan hujan. Lagi pula sapi bisa berbaring di rumput berlama-lama loh. Bahkan sampai 14 jam sehari. Berarti mitos itu terpatahkan ya teman. Wah, ada yang mau mukbang nih. Judulnya mukbang sehat karena isinya ada jagung dan pepaya. Ajak-ajak Otan dong kak. Masa sendirian aja sih? Memangnya habis? Loh, kok malah masuk ke tengah kolam sih? Masa iya mau mukbang di tengah kolam? Ya ampun, lagi-lagi Otan kena prank nih. Ternyata buah-buahan ini untuk sobat Otan si ikan dewa. Ikan dengan nama latin torsoro ini termasuk dalam jenis ikan herbivora. Makanya mereka doyan banget tuh kalau dikasih makan jagung dan pepaya. Lihat, sekali sebar langsung lahap tuh makannya. Teman, buah-buahan bisa memenuhi kebutuhan gizi pada ikan dewa. Selain itu juga membantu pencernaan mereka jadi lebih baik. Teman, kalian ada yang tahu nggak kira-kira untuk harga tertinggi 1 kg ikan dewa ukuran konsumsi berapa ya? A. 100.000, B. 300.000, C. 800.000. Hayo, yang mana ya jawabannya yang benar? Jawabannya adalah 800.000 rupiah. Widih, mahal juga ya. Bahkan nih, jika kualitasnya baik, per kilogramnya bisa mencapai 1 juta rupiah loh. Wadidaw. Kok bisa ya si ikan dewa punya harga yang fantastis? Pasti ada alasannya dong. Yuk kita kulik-kulik bareng Otan. Let's go! Pertama, harga ikan dewa bisa semahal itu karena termasuk ikan langka. Yang membuat ia langka salah satunya adalah proses budidayanya yang cukup sulit. Ikan dewa tidak bertelur sebanyak ikan pada umumnya. Paling banyak hanya 1.000 butir saja per ekor. Beda dengan ikan mas yang sekali bertelur bisa sampai 15.000 butir. Ditambah telur-telur tersebut tidak semuanya bisa menetas. Hanya sekitar 80% saja yang bisa berhasil selamat. Selain itu, untuk mencapai berat 1 kg dibutuhkan waktu hingga 3-4 tahun. Sedangkan ikan mas hanya memakan waktu sekitar 7 bulan. Jadi jangan heran ya kalau harga si ikan ini sangat fantastis. Eits, belum selesai. Alasan kedua harga ikan ini bisa mahal adalah karena historisnya. Dahulu ikan dewa menjadi lauk istimewa yang hanya boleh dikonsumsi oleh kalangan atas atau para raja.
Saking spesialnya, ada juga larangan untuk menangkap ikan ini. Bahkan sampai tertulis di Prasasti Jaya Bupati pada masa pemerintahan Sunda Galuh. Wow! Shh, tenang semuanya, kalem. Ayo Kak Putri, Kak Daus, fokus, jangan pada ngobrol aja. Sebenarnya kalian lagi mengamati apa sih? Jangan-jangan mau menyergap alien yang mau menghancurkan bumi ya? Sini Otan bantu deh. Dengan kekuatan Prilly alias Primata Lincah, Otan siap membantu kalian. Yalah, Otan kira misi besar menyelamatkan dunia. Nggak taunya cuma nutup sekat doang. Capek deh. Tapi ini sekat bukan sembarang sekat, tapi sekat pembatas yang bisa menghasilkan keturunan. Hah? Kok bisa? Jadi begini teman, Otan akan jelasin. Ini namanya kolam indukan. Areanya terbagi jadi dua, yang kecil dan besar. Wilayah yang kecil ini menjadi area papa dan mama ikan untuk memproduksi anak-anak mereka yang lucu. Sementara sekat yang tadi ditutup berfungsi untuk memerangkap ikan agar terus berada di wilayah kecil ini. Wilayah ini sangat cocok untuk papa mama ikan bertemu, apalagi bagi ikan dewa. Karena di sini mirip dengan habitatnya, yaitu banyak bebatuan dan dekat dengan air yang mengalir deras. Nantinya telur-telur yang mereka hasilkan akan ditinggalkan di atas batu-batu ini teman. Nah, misi Kak Putri dan Kak Daus kali ini Otan nyatakan berhasil. Yeay! Teman, untuk membudidayakan ikan dewa secara alami memang cukup sulit. Selain bisa gagal, telur-telur ikan juga rawan untuk dimangsa predator. Tapi tenang, proses budidaya Sobat Otan ini juga bisa dilakukan dengan bantuan manusia, yaitu melalui pemijahan. Pemijahan dilakukan dengan cara mencampur telur betina dengan telur pejantan. Sebelum dicampur dalam satu wadah, kita harus bantu mama dan papa ikan dewa untuk mengeluarkan telurnya masing-masing. Tuh, kalau punya mama ikan warnanya kekuningan, sedangkan punya papa ikan berwarna putih. Kemudian telur-telur ini diaduk secara perlahan menggunakan bulu angsa yang steril supaya tidak rusak. Setelah tercampur, baru deh kita tunggu sekitar 4 hari hingga telur berubah jadi anakan ikan dewa. Wah, sehat-sehat terus ya kamu Sob. Mas, ini kayaknya ada ikan yang sakit deh. Itu sini. Waduh, ada Sobat Otan yang butuh pertolongan nih. Ayo cepat kita evakuasi Kak Daus sebelum semuanya terlambat. Loh, itu apa ya? Kok kayak ambulans sih? Wah, kalau yang kayak gini sih Otan baru pertama kali lihat. Tuh, ada tulisan di mobilnya, Mobile Fish Clinic. Walah, jadi ini ambulannya ikan toh. Keren banget. Bukan cuma luarnya aja nih yang keren, tapi di dalamnya juga lengkap sama peralatan medisnya. Lihat, ada mikroskop, aneka pisau, dan pastinya obat-obatan. Gak ketinggalan ada 2 tenaga medis yang siap menolong. Tapi ingat ya, ini khusus ikan. Kalau buat Otan, kayaknya harus lebih besar lagi nih mobilnya. Iyalah, Otan kok malah lupa sih sama ikan yang lagi sakit tadi? Yuk Kak, langsung bawa aja ke sini. Ya ampun, ternyata si ikan air tawar ini punya luka pada sisiknya teman. Gak cuman itu aja, Sobat Otan ini juga diserang oleh kutu nakal. Oh iya, ciri-ciri ikan yang terkena kutu atau parasit biasanya akan gelisah, nafsu makan menurun, hingga ada luka pada sisiknya. Bila kutu sudah menyerang, ia akan menghisap darah dan mengoyak sisi ikan dengan bantuan enzimnya. Selain sisik, kutu ikan juga bisa menyerang bagian insang. Bila tidak ditangani segera, ikan dewasa bisa mati. Ih, ngeri banget ya kutu kecil satu ini. Oh
Oh iya, selain mengobati ikan, mobil klinik ikan ini juga bisa untuk mengukur kualitas air hingga uji bakteri loh. Canggih! Tidak! Mau diapakan sobat-sobat hutan ini? Mereka kan tidak salah apa-apa. Iya, mereka nggak salah kok. Otan cuma prank teman-teman di rumah aja. Yang sedang dilakukan Paman dan Kak Putri ini adalah memberi tagging pada tubuh ikan dewa, teman. Tagging biasanya dilakukan untuk memudahkan saat pendataan. Nah, alat yang menempel di tubuh ikan ini namanya reader, teman. Reader akan membaca apakah ikan dewa ini sudah ditanam chip atau belum. Chip ini berguna untuk menyimpan berbagai data, salah satunya berapa kali ia sudah dipijah. Jika tertera no ID found, itu tandanya ikan belum ditanam chip. Lihat tuh, kecil banget kan chipnya. Ikan yang belum diberi chip akan dimasukkan menggunakan alat suntik ke area sirip atas. Oke deh sob, sekarang kamu sudah terdata. Jangan lupa rajin lapor ya, supaya tetap bisa update. Waduh, ada yang mencurigakan nih. Si Paman baju merah mau ngapain ya? Kok jalannya sampai mengendap gitu? Apa? Tidak! Jangan ambil sobat hutan ini, Paman. Biarkan dia hidup bebas. Lepaskan. Teman, di beberapa daerah seperti di Banyu Biru Pasuruan, ikan dewa ini sangat dikeramatkan. Mereka nggak boleh tuh dibawa keluar dari habitatnya. Mitosnya, siapa saja yang mengambil, apalagi membunuh ikan ini, bisa mendatangkan kesialan bagi pelakunya. Tuh, hati-hati Paman, nanti bisa kena sial. Benar saja kan, motor si Paman tiba-tiba jadi mogok. Plus, ketiban buah mangga pula. Aduh. Banyak orang percaya ikan dewa di wisata Banyu Biru ini adalah jelmaan prajurit yang membangkang Prabu Siliwangi. Sehingga mereka dikutuk dan kutukannya terbawa hingga saat ini. Selain mitos kesialan, warga percaya jika air di tempat ikan dewa ini hidup, konon bisa bikin awet muda. Wow, amazing. Bener aja tuh. Si ibu-ibu tadi berubah langsung jadi wanita muda. Mantul. Otan, udahan, cuma ilustrasi doang. Biar Waduh, Otan kena prank om kameramen nih. Phew. BTW, dari semua mitos yang ada, balik lagi ke masing-masing ya teman. Boleh percaya, boleh juga tidak. Yang penting adalah populasi sobat hutan ini bisa terus terjaga. Cuakep. Teman, selain rasanya yang lezat, kandungan gizi ikan dewa ini juga spesial teman. Oleh karena itulah, ikan ini sudah jadi favorit sejak zaman dahulu. Di Indonesia, ikan dewa memang banyak dikeramatkan teman. Tapi lain ceritanya kalau di negeri tirai bambu Tiongkok. Ikan ini bahkan banyak diburu untuk dikonsumsi. Nama ikan dewa juga nggak lepas kaitannya dengan khasiatnya yang luar biasa. Salah satu khasiatnya yang fenomenal adalah bisa mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Karena dagingnya mengandung protein albumin yang berperan penting dalam penyembuhan luka. Untuk mengeluarkan albumin dari daging ikan dewa, Otan punya caranya nih, mudah dan bisa dipraktekkan di rumah. Pertama, siapkan ikan dewa yang sudah dibersihkan hingga bagian dalamnya. Lalu dimasak steam dengan uap panas selama setengah jam.
Nah, kalau sudah keluar cairan dari ikan, itu dia kandungan albuminnya. Kalau dimakan bareng nasi, nggak ada lawan deh. Mantap jiwa. Nah, udah siap nih, jalan-jalan yuk. Cihuy, Otan semangat banget nih mau nemenin Kak Gaby jogging. Apalagi joggingnya sama adek bayi. Ayo Kak, Otan bantu jagain dede bayinya. Kak Gaby, istirahat sebentar dong. Otan mulai capek nih. Kak, mungkin dede bayinya juga gerah di dalam stroller. Yuk main sama teman baru yuk, Kombi. Loh, ternyata isinya bukan dede bayi toh. Meskipun sama-sama kecil, ini mah bukan bayi, tapi ferret. Walah, lagi-lagi Otan salah maning. Nah, kalau sama Guguk sih, Otan gak khawatir akan berantem. Tuh, lihat aja, malah akrab banget kayak lagi arisan RT. Ya, minum. Antri dong sob kalau minum. Kok jadi rebutan gini? Otan dari tadi nunggu dapat giliran juga nih. Aduh. Jadi sebenarnya apa sih ferret itu? Ferret jenis mamalia yang masuk dalam keluarga Mustelidae. Berbeda dengan musang, justru ferret masih satu keluarga dengan berang-berang. Sobat Otan yang ini berjenis sable. Ia mempunyai bulu berwarna putih di bagian wajahnya. Kamu kenapa, Sob? Waduh, kamu keracunan ya? Tolong selamatkan Sobat Otan ini. Tidak, dia semakin menggeliat di tanah. Otan takut banget kamu kenapa. Sob, coba kasih Otan clue sedikit. Hah? Apa? Oke, Otan bantu ya. Om editor, tolong bantu Otan memecahkan masalah ini ya. Kita cari tahu kejadian sebelum ini semua terjadi. Ya ampun, ternyata kamu bukan sekarat karena keracunan. Ini sih namanya kamu malas mandi. Aduh, Otan udah takut kamu tewas. Jadi kamu tuh guling-gulingan di rumput buat keringin badan ya? Ampun deh, Otan ketipu mulu sama sobat Otan yang banyak akal ini. Nah, buat teman di rumah yang tertarik untuk pelihara ferret, nggak perlu beli aksesoris hewan yang mahal untuk teman mainnya. Cukup sediakan paralon kayak gini aja, sobat Otan udah seneng banget loh. Oke, kamu udah siap main petak umpet sama Otan kan? Mainkan! Nah, sekarang kamu yang jaga pertama ya, Sob. Karena kamu cerdas dan rajin belajar, Otan kasih labirin biar makin sulit cari Otan. Nampak kebingungan pemirsa. Inglow! Yeay! Kamu berhasil menemukan Otan dengan mudah. Cakep! By the way, dari ketiga lubang paralon, si ferret lebih pilih lubang paling besar. Otan dan Kak Gaby jadi punya ide usil nih. Gimana jadinya kalau dua lubang paralon kita tutup ya? Mungkinkah ferret bisa keluar dari labirin ini? Mari kita mainkan. Menurut pengamatan Otan, ferret dapat menghafal jalan keluar melalui bau. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Pipa putih tempat kamu keluar sudah Otan tutup. Hayo, mau keluar lewat mana kamu?
Gak muat ya? Pipa yang itu kan emang seukuran tubuh kamu. Kecil banget, Sob. Si Ferret mulai pusing nih teman, gak menemukan jalan keluar. Loh, apa yang terjadi? OMG, Sobat Otan nekat masuk pipa kuning. Waduh, jadi nyangkut begini nih. Kan udah Otan bilang, badan kamu terlalu gendut untuk lubang yang ini, Sob. Ya, dorong terus, Sob. Jangan kasih kendor. Ayo, kamu bisa. Ya, sedikit lagi. Yeay! Akhirnya Ferret berhasil keluar dengan sehat walafiat. Ternyata tubuh kamu memang lentur banget, Sob, layaknya hewan pengerat. Cakep.